Aja di tahun itu insya Allah tahu. Luar biasa penataran P4. Dan isinya baik semua, ini kan bicara masalah dunia. Penataran P4 tidak bicara tentang bagaimana cara melempar jumrah, apa itu tauhid rububiyah uluhiyah, tidak. Bagaimana tayamum itu sekali ambilan, apa dua kali ambilan, sampai siku apa cukup punggung telapak tangan, kan tidak bahas itu. Bahasnya gimana supaya baik bertetangga, etos kerja bagus, tidak korupsi waktu, apalagi korupsi uang dan seterusnya. Baik semua, isinya nggak ada yang buruk. Penataran P4 itu. Entah berapa miliar, mungkin berapa triliun dana yang dikeluarkan. Bayangkan, dari TK sampai SD, SMP, SMA, mahasiswa, bahkan para pejabat, para pegawai, ikut ditatar itu. Saya ingat betul, ayah saya itu termasuk yang ikut ditatar dan diwajibkan itu. Dan udah tua, ya. Isinya bagus semua. Pertanyaan saya, dan itu serempak se-Indonesia dengan dana yang luar biasa. Pertanyaan saya, penataran P4 yang luar biasa, gegap gempita, menghabiskan banyak dana, sukses apa gagal? Gagal apa sukses? Gagal. Kalau sukses nggak ada yang korupsi, nggak ada yang pulang jam 3 padahal harusnya pulang jam 4. Nggak ada yang jualan 9 on. Kalau dibilang sekilo ya sekilo, 10 on, bukan 9 on. Nyatanya banyak sekali. Ini menunjukkan bahwa penataran P4 hari itu gagal total. Apa sebabnya? Kira-kira menurut antum? Sampai hari ini kan luar biasa. Yang bikin kacau negeri kita ini adalah kita-kita ini para rakyat. Ya. Yang nerobos trotoar, padahal itu kan untuk pejalan kaki. Ini diterobos oleh motor siapa? Ya kita-kita para rakyat kan. Ini menunjukkan kegagalan yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada contoh. Pengamal P4 nomor 1 itu siapa? Nggak ada yang bisa jawab. Pengamal P4 nomor 2 siapa? Nomor 3? Nggak ada yang bisa jawab. Beda kalau pengamal Islam terbenar, terbaik siapa? Semua orang tahu. Siapa yang mengamalkan Islam ini dengan baik dan benar, sesuai yang dikehendaki oleh Allah? Tentu kita semua bisa menjawab. Siapa? Rasul dan para sahabat. Siapa yang sholatnya paling benar? Rasul dan para sahabat. Siapa yang zakatnya, hajinya, jihadnya benar? Rasul dan para sahabat. Satu generasi yang dijamin ampun, dijamin ridha, dijamin surga. Radhiyallahu anhum mardu'an wa addalahum jannat. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, dan Allah jamin mereka semua masuk surga. Kenapa? Karena telah mengamalkan Islam ini dengan baik dan benar sempurna. Maka tidak usah kita bingung, ngarang, peras otak, putar otak, gimana caranya beragama yang benar, Islam yang benar, nggak usah. Cukup contoh, lihat, contek para sahabat. Disinilah maka para imam mengeluarkan kaidah besar. Lau kana khairan lasabakuna ilaihi. Kalau sesuatu itu baik benar, sebuah peribadatan mahdoh itu baik benar, diridhai oleh Allah, pasti sudah dilakukan oleh para sahabat. Pasti para sahabat yang pertama kali melakukannya. Kalau sholat duha itu baik, benar, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Betul? Rasul dan para sahabat sholat duha? Iya. Kalau shaf lurus, rapat, al-mankibu bimangkibi sahibihi wal qadamu biqadami sahibihi. Bahu menempel bahu sebelah, mata kaki menempel mata kaki sebelah. Itu benar baik, tentu sudah dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat melakukan?
melakukan. Ya. Kalau haji umroh itu baik, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Ya. Kalau ada zikir khusus, salawat khusus, ceramah khusus di tanggal 12 Rabiul Awal itu benar baik Maulid Nabi, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Ada para sahabat memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, saatnya kita berzikir khusus, saatnya kita muhadarah khusus, saatnya kita baca salawat khusus. Ada seperti itu? Tidak ada. Dan begitu seterusnya. Tidak ada satupun kebaikan dalam Islam, apalagi itu ibadah mahdhah, apalagi itu akidah, yang belum pernah dilakukan oleh para sahabat. Kalau ada, berarti salah. Kalau ada, berarti keliru. Maka pertanyaan Imam Syafi'i kepada Bishr bin Ghiyas al-Marisi, dari mana engkau ambil akidahmu ini? Dari mana? Mengatakan Allah itu tidak berada di satu tempat, Allah ya ada di mana-mana. Mengatakan bahwa kalau Allah punya tangan berarti sama dengan kita manusia. Mengatakan bahwa Allah tidak mungkin bisa dilihat walaupun nanti di surga. Ditanya oleh Imam Syafi'i, dari mana engkau ambil ini? Dari Al-Quran, jujur dia. Si firqah dolal yang sesat ini jujur. Orang-orang dulu itu banyak yang sesat tapi jujur. Ya, jujur. Dia mengatakan, Imam Syafi'i bertanya dari Al-Quran, dijawab jujur oleh dia. Bukan. Bukan. Kalau begitu dari hadis, sabda Nabi SAW, dijawab dengan jujur, bukan. Pertanyaan selanjutnya dari para sahabat. Siapa lagi yang harus dicontoh setelah melihat Al-Quran dan Sunnah kalau bukan para sahabat? Dijawab lagi, bukan. Ya. Lalu ditanya, dari mana? Bishr menunjuk kepalanya. Dari sini. Berarti ngarang sendiri. Ijtihad sendiri. Dan jelas ini tertolak. Mana mungkin agama itu dari otak masing-masing, dari akal masing-masing. Kalau boleh agama itu dari otak, dari akal masing-masing, buat apa Allah mengutus para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, buat apa? Kalau masing-masing kita boleh berijtihad sendiri, boleh ngarang sendiri, boleh mikir sendiri, ini kan baik. Bukankah isinya tasbih, tahmid, tahlil, kok disalahkan? Ini kebangetan, ini pengajian apaan? Yang dibacakan tasbih, tahmid, tahlil kok disalahkan? Dibid'ahkan. Ya. Kalau boleh kita berijtihad masing-masing, rusaklah agama ini. Bayangkan hanya sekedar menambah kecupan. Bunyi kecupan saat mencium Hajar Aswad itu kan tambahan yang sedikit sekali. Sedikit sekali. Para imam mengatakan bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Terancam neraka. Padahal tambahan itu sedikit sekali apa? Menambah kecupan saat mencium Hajar Aswad. Sementara Rasul dan para sahabat tidak pernah ada kecupan ketika mencium Hajar Aswad. Cukup menempelkan bibir beliau atau pipi beliau ke batu hitam itu, Hajar Aswad itu. Tambahan sedikit sekali. Bahkan ketika tambahan itu lebih baik. Barangkali antum pernah dengar kisah Al-Barra bin Azib yang mengganti lafaz amantu binabiyyika alladhi arsalta. Doa menjelang tidur yang panjang. Di tengah-tengah doa itu ada kalimat amantu binabiyyika alladhi arsalta. Aku beriman dengan nabi yang engkau utus. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena beliau nabi, beliau juga rasul. Tapi jika beliau disebut sebagai rasul, tentu lebih baik kan? Rasul belum tentu rasul pasti nabi, nabi belum tentu rasul. Nabi kan 124.000, rasul kira-kira cuma 313-an.
Ya, jauh lebih mulia Rasul itu daripada Nabi. Ketika beliau disebut sebagai Nabi, bagus. Disebut sebagai Rasul, tentu lebih bagus. Maka Al-Barra bin Azib mengganti lafaz amantu binabiyyika alladhi arsalta, diganti dengan yang lebih baik. Apa? Amantu bi rasulika alladhi arsalta. Aku beriman dengan Rasul yang engkau utus. Maksudnya sama Nabi Muhammad SAW. Nabi dengar, beliau tidak terima. Jangan rubah apa yang dariku. Ma kharaja minni illal haq. Tidak keluar dari mulutku ini kecuali al-haq. Itu yang terbaik. Padahal lebih baik Nabi diganti menjadi Rasul. Beliau tidak terima. Beliau menyalahkan. Kita tidak bisa bayangkan seandainya beliau melihat kaum muslimin hari ini. Tambahan demi tambahan luar biasa. Luar biasa. Ini sekedar mengganti Nabi menjadi Rasul, jelas itu lebih baik. Beliau salahkan. Ya. Maka ketika Nabi mencontohkan, mengajarkan sesuatu, pasti itu yang terbaik. Nggak ada yang lebih baik lagi. Nabi mengajarkan ketika mau makan, mau minum, mau wudu, baca apa? Bismillah. Apa Bismillahirrahmanirrahim? Bismillah. Itu yang terbaik. Tidak boleh akal kita mengalahkan dalil. Ya, Bismillah bagus. Bismillahirrahmanirrahim lebih bagus. Akal, ra'yu, nurani. Tidak boleh mengalahkan dalil. Dalil sabda Nabi SAW. Contoh dari Nabi SAW. Beliau mencontohkan bismillah saja ketika mau makan, ketika mau minum, ketika mau wudu. Kita tambah ar-Rahman ar-Rahim, jelas tambahan itu bagus. Tapi karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, menjadi tidak bagus. Berarti kita mendahului Allah dan Rasulnya. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau pakai logika ya sekalian. Kalau begitu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, lebih bagus lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin, ar-Rahmanirrahim, lebih bagus lagi. Sampai walabdolin, baru makan. Kan jadi hancur agama ini. Ya, kalau kita boleh menambah dari Nabi, hancur agama ini. Nah, sebagaimana hancurnya hari ini. Bayangkan Abu Darda. Abu Darda seorang sahabat yang hari itu hidup ketika Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman sudah pada wafat. Abu Darda melihat kaum muslimin, anak-anak muda tentunya yang umurnya jauh di bawah beliau, yang belum pernah ketemu dengan Nabi, belum pernah ketemu dengan Abu Bakar, Umar. Abu Darda mengeluh. Dengan sigot mubalaghah Abu Darda mengatakan, tidak ada persamaan kalian dengan Nabi SAW dan para sahabat kecuali satu. Apa? Sholat. Cuman sholat doang yang sama, lainnya beda semua. Itu Abu Darda. Kita tidak bisa bayangkan kalau Abu Darda hidup hari ini. Bagaimana melihat kaum muslimin yang punya tarekat ini, cara beragama begini, zikir ini, wirid ini. Semuanya tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kenapa? Karena kaum muslimin tidak tahu cara beragama yang benar, yaitu hanya satu cara, mencontoh para sahabat. Ya. Mencontoh para sahabat lebih ditekankan oleh para imam daripada mencontoh Nabi. Ini ada rahasia ini. Kenapa sih nggak cukup Nabi saja? Kenapa bawa-bawa sahabat? Kenapa contoh para sahabat, ikuti para sahabat, laukana khairan lasabaquna ilaihi. Kenapa tidak laukana khairan lasabaqana rasul? Ini kita harus tahu jawabannya. Sebagian orang awam banyak yang bertanya, kenapa? Kenapa sih? Kan Rasul jelas maksum. Nabi, Rasul. Salah sedikit turun ayat meluruskan kesalahan itu. Kenapa tidak katakan jika itu baik, tentu Rasul yang pertama kali melakukan. Kita ikuti Rasul, ngapain bawa sahabat? Kenapa mesti pakai sahabat? Boleh. Kalau begitu, jangan sholat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan.
Kenapa? Ya karena Rasul belum pernah melakukan. Rasul berjamaah salat tarawih di bulan Ramadan cuma 2 malam, kadang-kadang 3 malam, kadang-kadang 4 malam. 7 malam saja belum pernah ada riwayat. Kan beliau 8 kali kira-kira melewati Ramadan. Artinya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum itu turun kira-kira 8 tahun sebelum beliau wafat. Tahun kedua Hijrah. Berarti beliau melewati Ramadan kira-kira 8 kali. Selama 8 kali beliau melewati Ramadan setelah diwajibkan puasa Ramadan itu, beliau berjamaah salat tarawih kadang 2 kali, kadang 3 kali, kadang 4 kali. Kadang setelah salat Isya sepertiga malam yang awal, kadang pertengahan malam, kadang sepertiga malam yang akhir menjelang sahur. Dilakukan. Dan para sahabat menirukan. Kadang sepertiga malam yang awal, kadang tengah malam, kadang sepertiga malam yang akhir di Masjid Nabawi itu. Yang tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat apa? Sepertiga malam yang awal melakukan, sepertiga malam yang akhir melakukan. Nah, ini tidak ada riwayat. Dan kembali kepada kaidah tadi, laukana khairan lasabakuna ilaihi. Kalau cara seperti itu benar baik, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Bagi yang mau habis Isya silahkan, bagi yang mau nanti menjelang sahur silahkan. Dua-duanya ada, tidak ada. Satu. Ya. Dan kaum muslimin wajib mengikuti imam. Ketika imam melakukan habis Isya, ya ikuti habis Isya. Ketika imam melakukan tengah malam, ikuti. Ketika imam melakukan menjelang sahur, ikuti. Ya. Ini salah satu cara beragama, ikuti para sahabat. Bukan ikuti si A, si B, si C. Ya. Bukan ikuti apa yang ada di Mekah, apa yang ada di Madinah, apa yang ada di Malaysia, apa yang ada di Indonesia, Mesir. Tidak. Yang jaminan benar adalah Rasul dan para sahabat. Kembali pertanyaan tadi, kenapa kita tidak cukupkan diri seandainya itu benar, pasti sudah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti Nabi, kenapa mesti bawa-bawa para sahabat? Satu contoh tadi. Jika kita mencukupkan diri dengan Nabi, tidak bawa-bawa sahabat, jadi jangan salat berjamaah tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Jangan mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Karena Nabi tidak pernah melakukan ini. Jangan pernah memerangi para pemberontak Khawarij ketika dia masih muslim. Kenapa? Nabi tidak pernah melakukan. Memerangi sama muslim. Yang melakukan adalah para sahabat. Dan seterusnya, ada beberapa, walaupun tidak banyak, sunnah-sunnah Nabi yang Nabi sendiri tidak pernah melakukan. Sunnah, tapi Nabi sendiri belum pernah melakukan. Ya, puasa Tasu'ah, apa Nabi pernah melakukan? Kan tidak pernah Nabi melakukan puasa Tasu'ah. Kita semua, insya Allah para imam sepakat puasa Tasu'ah 9 Muharram sunnah, bukan bid'ah. Walaupun seumur hidup Nabi, beliau belum pernah melakukan. Kenapa? Karena para sahabat melakukan dan sepakat. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, seandainya tahun depan aku masih hidup, aku akan berpuasa Tasu'ah. Selama ini kan cuman Asyura, 10 Muharram. Yeah. Dan siapa yang memerintahkan kita untuk bermanhaj mengikuti para sahabat? Siapa yang memerintahkan? Allah dan Rasulnya. Tentu tidak asing di telinga kita apa yang diucapkan oleh Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku. Al-Khulafa, Ar-Rasyidin, Al-Mahdiyyin, siapa? Siapa? Seluruh sahabat. Seluruh sahabat adalah khalifah Rasul dalam masalah pemahaman.
kullu sahabatin khalifatur rasul fil fahmi. Seluruh sahabat adalah khalifah Nabi, khalifah Rasul dalam masalah pemahaman. Sampai kepada Abu Hurairah, sampai kepada Ibnu Abbas, sampai kepada Mughis, Barirah, sahabat-sahabat yang tidak dikenal oleh umumnya kaum muslimin. Mereka semua adalah khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah pemahaman, dalam masalah pengamalan Islam. Adapun dalam masalah kekuasaan, kita semua tahu khalifah cuman 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dalam masalah kekuasaan, orang nomor 1 di seluruh dunia Islam adalah Abu Bakar. Abu Bakar wafat, sebelum beliau wafat, beliau menunjuk Umar. Sebelum Umar wafat, saat usus beliau keluar karena ditusuk oleh Abu Lu'lu ketika mengimami salat subuh, sebelum beliau wafat, beliau tunjuk 6 orang, salah satunya yang jadi yaitu Utsman bin Affan, dan begitu seterusnya. Dalam masalah kekuasaan, tapi dalam masalah pemahaman, seluruh sahabat adalah khalifah. Maka Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin, difahami oleh para imam, ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku. Dan menarik di sini, addu 'alaiha. Ucapan Nabi, addu 'alaiha. Padahal kalau menurut kaidah bahasa Arab, mestinya jangan ha, tapi huma. Kan ada 2 sunnah, sunnahku dan sunnah para sahabatku. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin. Berarti ada 2 sunnah. 2 kan? 2 ha apa huma? Hiya apa huma? Mestinya huma, abdu alaihima, kan begitu. Ini rahasia yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengatakan abdu alaihima, bukan berarti salah. Kalau salah secara kaidah bahasa Arab, berarti beliau tidak maksum. Beliau maksum. Kemaksuman beliau bukan hanya masalah salat, puasa, zakat, haji, ibadah mahdoh, tidak. Masalah bahasa, masalah lughah, beliau maksum. Dijaga oleh Allah. Maka Imam Syafi'i yang merupakan hujjatun fil lughah, hujjah dalam masalah lughah, bahasa Arab, dan semua orang tahu, terutama di zaman beliau, kalau ada perselisihan tentang lughah, ini sebetulnya maknanya apa, ini sebetulnya maknanya apa, tempat yang paling pas untuk bertanya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang merupakan hujjatun fil lughah, beliau mengatakan apa? Tidak ada yang menguasai bahasa Arab secara sempurna, tidak ada. Kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna beliau. Kesempurnaan beliau mempelajari, mengetahui lughah bahasa Arab karena maksum, bukan karena beliau belajar. Beliau tidak pernah punya guru satu manusia pun. Guru beliau langsung Jibril dari Allah. Maka berapa kali Nabi berbicara dengan bahasa Arab? Bahasa Arab. Nabi tidak pernah mengambil berbicara dengan bahasa asing. Beliau selalu berbahasa Arab, betul-betul Arabian, mubinan. Para sahabat nanya. Ketika beliau berbicara tentang wahan misalnya, para sahabat bertanya, ma huwal wahnu ya Rasul? Wahan itu apa ya Rasul? Lihat. Wahan itu apa ya Rasul? Para sahabat nanya. Baru dijawab oleh Nabi, wahan itu apa? Ini kan bahasa Arab. Wahan itu bahasa Arab. Dan luar biasa bahasa Arab. Abu Hurairah yang betul-betul orang Arab, mewakili para sahabat mengatakan, kami tidak tahu kalau pisau itu sikin. Baru tahu kalau pisau itu sikin, padahal ini bahasa Arab. Ratusan ribuan tahun yang lalu sudah ada kata-kata sikin. Tapi saking kayanya bahasa Arab, jutaan kosakata, ada yang orang Arab sendiri baru dengar. Salah satunya sikin. Kami baru tahu kalau pisau itu sikin, taunya selama ini kan media. Sikin itu setelah turun surat Yusuf itu. Yang Zulaikha membagikan buah dan pisau itu.
Kalimatnya di situ sikin. Ya, ini luar biasa. Allah menjadikan Nabi SAW benar maksum itu dalam agama ini, bukan hanya sholatnya, bukan hanya puasa, tapi termasuk lugoha, termasuk addu alaiha. Ini bukan kata yang salah, ini benar. Tidak mungkin Allah biarkan Nabi berbahasa Arab dengan salah. Padahal secara kaidah tadi mestinya huma alaihima. Jawabnya apa? Karena sunnah Rasul dengan sunnah para sahabat dianggap, dihitung satu. Tidak mungkin bertentangan. Walaupun Nabi belum pernah sholat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan, para sahabat melakukan, itu tidak bertentangan. Itu ada jawabannya. Dan para imam sudah tahu jawabannya. Fa in amanu bimithli ma amantum bih. Seandainya mereka beriman. Ini bukan sabda Nabi lagi, ini surat Al-Baqarah. Seandainya mereka beriman dengan seperti iman kalian. Seandainya mereka beriman, mereka siapa? Siapapun. Siapapun. Imannya itu seperti iman kalian. Kalian ini siapa? Kalian yang kaum muslimin yang beriman, yang hidup di saat ayat itu turun. Siapa kalau bukan sahabat? Hasan Basri nggak masuk di situ. Tawus nggak masuk di situ. Atha bin Abi Rabah nggak masuk. Mujahid nggak masuk. Kan ketika ayat ini turun mereka semua belum lahir. Beberapa tahun setelah Nabi wafat baru mereka lahir. Mereka tidak bertemu dengan Nabi, tidak bertemu dengan Abu Bakar, tapi bertemu dengan Ibnu Abbas, bertemu dengan Anas bin Malik, bertemu dengan Ibnu Umar dan lain-lain. Disebut tabi'i. Ya. Siapa kalian di sini? Jika mereka beriman persis seperti iman kalian, para sahabat, maka faqad ihtadaw, pasti mereka dapat hidayah, dapat petunjuk. Benar. Ini mafhum apa? Mafhum apa? Muwafaqah apa mukhalafah? Mukhalafah. Artinya siapapun yang beriman tapi tidak seperti iman kalian para sahabat, maka tidak dapat petunjuk, sesat. Siapa yang beriman tapi tidak seperti imannya para sahabat, sesat. Adakah sahabat yang mengatakan Allah ada di mana-mana? Allah ada di hati kita? Allah ada di pojokan sana? Allah ada di bawah karpet sana? Di mana-mana? Di mana-mana, tentu di mana-mana ada Allah. Ketika ada seorang mau masuk WC toilet, di situ ada Allah. Ya, di bawah kita duduk ini ada Allah. Ini penghinaan besar. Orang yang mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana. Sementara 7 ayat dalam Al-Quran, puluhan sabda Nabi menegaskan bahwa Allah berada di satu tempat, yaitu di atas aras. Jangan bilang di aras kalau bahasa kita, ya. Kalau bahasa kita, kalau bahasa Arab, ala bisa, fi bisa. Bahasa Arab. Kalau bahasa kita, harus di atas, jangan di. Jangan di. Kalau bahasa Arab, bisa ala, bisa fi. Huruf jar itu kan tidak bisa diartikan dengan satu. Nah, kesalahan mereka yang membenci kaum salaf mengatakan Allah berada di atas aras, bersemayam di atas aras, mereka menerjemahkan fi itu dengan di langit, terutama Jariyah itu. Ketika Jariyah itu ditanya oleh Nabi, "Aina Allah?" Di mana Allah berada, sambil menunjuk langit, yang keluar dari mulut Jariyah apa? Alas sama apa fis sama? Fis sama. Fis sama. Ini diterjemahkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan kaum salaf. Oh, di langit. Di langit. Dia menerjemahkan fi itu di. Kalau begitu fasiru fil ardi gimana coba? Ya, berjalanlah, bertebaranlah kalian di bumi gitu. Berarti apa? Nyungsep ke bumi begitu. Fi bisa bermakna ala, di atas.
Di atas, bukan di, tapi di atas. Dan banyak sekali ayat hadis yang menunjukkan, yang dengan memakai kalimat huruf fi, huruf jar fi, tetapi yang dimaksud adalah fauqa, ala, di atasnya. Begitu juga dengan Allah fis sama, Allah di langit, yang dimaksud Allah fi langit, yang dimaksud adalah Allah di atas langit, di atas arsy. Bukan di arsy, menempel di arsy seperti saya ini duduk menempel di kursi, tidak. Sifat Allah itu salah satunya bainun an kulli khalqihi, Allah itu terlepas, jauh dari seluruh makhluknya. Tidak ada makhluk yang menempel pada diri Allah. Kalau Allah duduk di atas arsy, berarti arsy itu menempel dengan Allah, Allah itu menempel dengan arsy, tentu batil. Jarak antara arsy dengan Allah entah berapa juta kilometer. Allah jauh berada di atas arsy, bukan di nempel di arsy, bukan. Allah tidak butuh arsy, arsy yang butuh Allah. Makhluk Allah terbesar, arsy tidak menempel di diri Allah. Adakah para sahabat yang mengatakan seperti itu? Tidak ada, jangan. Ya. Adakah sahabat yang mengutak-atik kalimat ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya? Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam, padahal Adam telah aku ciptakan langsung dengan kedua tanganku. Entah berapa kali para sahabat mendengar ini dari lisan Nabi SAW, dalam obrolan beliau, dalam majelis beliau, di mimbar beliau, entah berapa puluh, berapa ratus kali, bahwa Allah telah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Adakah para sahabat yang berkomentar, yang nanya, yang membahas, yang ngotak-ngatik, yang mentakwil? Jawabnya tidak ada. Seluruh sahabat kompak, sama, ittifak bahwa Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Berarti Allah memiliki tangan berapa? Dua. Kata siapa? Kata Allah dan Rasulnya. Kalau Allah tidak punya tangan, lalu Allah mengatakan aku telah ciptakan Adam dengan kedua tanganku, berarti bohong. Maha suci Allah dari kebohongan. Orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah, sebagian Asy'ariyah, Maturidiyah yang mengatakan Allah tidak punya tangan, atau tangan yang dimaksud anu, berarti telah menuduh Allah bohong. Lisanul hal mereka, walaupun tidak keluar kalimat vulgar seperti itu, tapi ya otomatis. Orang nggak punya tangan kok mengatakan aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku, aku bentangkan kedua tanganku di malam hari. Untuk apa? Liyatuba musii'un nahar, untuk menerima taubat hamba-hambaku yang berbuat dosa di siang hari. Dan aku bentangkan kedua tanganku di siang hari. Untuk apa? Untuk menerima taubat hamba-hambaku yang berbuat dosa di malam hari. Dan begitu setiap hari sampai hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, Allah sudah tidak membentangkan kedua tangannya lagi. Lalu bagaimana posisi kedua tangan Allah? Allah a'lam. Nggak ada yang tahu. Dan Allah tidak menerima taubat lagi. Siapa yang baru taubat di saat matahari terbit dari barat, Allah tidak terima, kecuali orang yang sudah baik sebelumnya. Artinya sebelum matahari terbit dari barat, dia biasa sholat. Ketika matahari terbit dari barat, dia meneruskan kebiasaan sholatnya, Allah masih terima. Adapun dia baru sholat, baru puasa, baru berhenti taubat setelah melihat matahari terbit dari barat, Allah tidak terima taubatnya. Ya. Adakah perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bukan sunnah? Perbuatan Nabi ini ibadah ya, bukan adat kebiasaan sehari-hari. Makan anu, minum anu, suka ini, nggak suka itu, bukan. Ini ibadah.
Salat misalnya, puasa misalnya, zikir, wirid. Dan itu dilakukan oleh Nabi. Dan ternyata itu bukan sunnah. Adakah? Mikir sebentar. Dilakukan oleh Nabi dan itu ibadah mahdhah, jelas. Bukan ibadah ghairu mahdhah. Senyum, cari nafkah, berbakti kepada orang tua, menolong orang, ini kan ibadah ghairu mahdhah. Kalau itu ya ini nggak usah Nabi, nggak usah kita. Orang-orang kafir juga melakukannya. Orang-orang kafir hampir setiap hari melakukan ibadah ghairu mahdhah. Yang berderma, yang menyenangkan ayah ibunya, yang senyum, yang menyantuni fakir miskin. Ini kan semua ibadah ghairu mahdhah, dilakukan oleh orang-orang kafir. Kalau mahdhah tidak mungkin. Tidak ada satupun orang kafir yang melakukan ibadah mahdhah. Nah, ini Nabi melakukan ibadah mahdhah. Salat, puasa, zikir, wirid. Tapi itu bukan sunnah. Haram kita mengikuti. Adakah? Ada. Bisa sebut contoh? Iya, puasa wisal. Puasa wisal ibadah, jelas ibadah. Puasa. Bolehkah kita mengikuti? Nggak boleh, haram. Para sahabat sudah mau mengikuti dan Nabi melarang, tapi ngeyel, ya, awalnya ya, karena merasa kuat. Lalu diberi pelajaran oleh Nabi, ditambahkan, akhirnya berat. Ya. Ini menunjukkan bahwa para sahabat yang manusia terbaik bukan maksum, tetap mereka berbuat kesalahan, tapi ditarbiyah oleh Nabi. Ditarbiyah oleh Nabi, didakwai oleh Nabi, dan akhirnya mereka menjadi baik. Jadi kebaikan para sahabat itu pakai proses. Bukan tanpa proses, tiba-tiba ketika masuk Islam menjadi manusia terbaik. Tidak seperti itu. Ya banyak kisah bagaimana tarbiyah Nabi kepada para sahabat, kepada istri-istri beliau. Dalam perang Khaybar, antum saksikan bagaimana para sahabat terus ingin bertahan di depan benteng itu. Kata Nabi, pulang. Mereka masih terus berambisi untuk mengalahkan, membuka benteng itu. Ketika Nabi sholat Jumat sedang berkhutbah, datang dagangan dari Syam. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Ya, keluar meninggalkan Nabi, nyisa kira-kira 8 atau 9 orang kedagangan itu. Maka turun akhir surat Al-Jumu'ah itu, ya. Dan antum tahu ini dijadikan alat oleh Rafidhah, jadi jadikan hujah oleh Rafidhah. Lihat nih kelakuan para sahabat, ya. Saya pernah menyaksikan langsung di televisi tokoh Rafidhah besar di negeri kita ini ketika debat waktu itu sama MUI atau apa, bahwa Anda menjelek-jelekkan para sahabat, Anda mencaci maki para sahabat. Dengan entengnya dia menjawab, saya tidak menjelekkan, saya tidak mencaci maki, saya cuma mengungkapkan fakta bahwa para sahabat itu meninggalkan Nabi saat Nabi khutbah Jumat. Apa ada di antara kita seperti itu? Lihat, kaum muslimin digiring. Ya sekarang sebodoh-bodoh kaum muslimin, semaksiat-maksiat kaum muslimin, lagi Jumatan, khotib lagi khutbah, keluar karena ada barang bagus datang. Hampir-hampir enggak ada. Apalagi yang jadi khotib siapa? Rasulullah SAW. Itu memang terjadi. Itu dijadikan alat oleh dia. Dia lupa bahwa kebaikan para sahabat, kesempurnaan para sahabat, pujian Allah kepada para sahabat, jaminan Allah kepada para sahabat surga, ridho, ampun, itu dengan proses. Itu sedang proses menuju kebaikan. Ya istilah kita guru terhadap murid, kadang dijewer, kadang di ini, di itu, kan wajar. Akhirnya menjadi baik. Gitu ya. Nah, jadi antum tahu ada perbuatan Nabi, ibadah Nabi, tapi haram kita mengikuti. Itu bukan sunnah. Puasa wisal, nikah lebih dari 4 wanita, tidak banyak memang, tapi ada
ada beberapa ya, meletakkan pelepah kurma basah di atas kuburan dengan harapan, bukan harapan ya, kepastian bahwa selagi pelepah kurma ini masih basah, maka siksa terhadap mayat yang di bawah itu, dalam kubur itu, diperingan. Sabda Nabi SAW di hadapan para sahabat. Ya, apakah itu sunnah? Jawab tidak. Kenapa? Kenapa? Karena tidak ada sahabat yang mengikuti, melakukan itu. Ya, sepeninggal Nabi nggak ada satupun sahabat yang puasa wisal. Maghrib nggak buka apa-apa, nggak makan, nggak minum apa-apa, terus disambung sampai besok. Tidak ada satupun sahabat yang puasa wisal sepeninggal Nabi SAW. Tidak ada satupun sahabat yang meletakkan daun-daun basah, karangan bunga di atas kubur famili mereka masing-masing dengan harapan bahwa si mayat yang ada di dalam kubur itu diperingan siksanya. Ya, tidak ada sahabat yang nikah lebih dari 4 wanita dan seterusnya dan seterusnya. Mereka tahu bahwa itu khususiyah Nabi SAW. Nah, sekarang pertanyaan saya balik. Tadi Nabi, sekarang sahabat. Adakah perbuatan sahabat, ibadah sahabat yang bukan sunnah? Jawabnya, tidak mungkin ada. Perbuatan sahabat, ibadah sahabat, dan ternyata, maksud sahabat di sini mayoritas ya, maksudnya ijma ya. Walaupun 2-3 orang, tapi nggak ada bantahan dari sahabat lain. Kalau ada bantahan, nggak masuk di situ. Seperti azan Jumat 2 kali dilakukan oleh siapa? Utsman bin Affan. Kita katakan itu sunnah nanti dulu, karena ada bantahan dari sahabat lain. Salah satunya yang keras adalah Ibnu Umar. Ya. Kalau ada bantahan, tidak. Kalau ada bantahan, tidak. Kalau ada bantahan, kita ambil yang lebih rajih. Para ulama mengambil yang lebih rajih dan itu ada pembahasan khusus. Ya. Ya, seperti Ibnu Umar kan mengatakan bahwa wanita kalau mandi junub itu gelungannya harus dilepas, harus basah semua dan seterusnya. Ini kan dibantah oleh Aisyah. Sebaliknya Aisyah mengatakan sutra sholat itu tidak ada. Mosok wanita di sana makan dengan anjing hitam bisa membatalkan sholatnya laki-laki ya kalau dilewati wanita yang tanpa sutra sholatnya. Padahal aku pernah tidur di depan Nabi sholat dan seterusnya. Nah, ini kan kebalik, dibantah oleh Ibnu Umar dengan jelas sabda Nabi SAW bahwa sholat seseorang itu akan batal jika dilewati oleh 3 hal. Salah satunya wanita haidah, maksudnya wanita yang sudah haid, yang sudah dewasa. Ya. Ini sekali lagi perbuatan para sahabat yang tidak dibantah oleh sahabat yang lain. Walaupun tidak ada riwayat semua sahabat melakukan, maka sudah dikatakan itu ijma secara sukuti. Sama, ambil contoh misalnya hanya Ibnu Mas'ud. Riwayat menunjukkan hanya Ibnu Mas'ud yang mengganti assalamu alayka ayuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh ketika Nabi wafat diganti dengan assalamu alan nabi. Kan riwayat menunjukkan cuma Ibnu Mas'ud. Apakah kita katakan oh ya itu cuma Ibnu Mas'ud? Tidak. Kita boleh katakan bahwa ijma sahabat boleh mengganti assalamu alayka ayuhan nabiyyu dengan assalamu alan nabi ketika at-tahiyat. Kenapa? Karena tidak ada riwayat sahabat membantah Ibnu Mas'ud. Tidak ada riwayat. Ada bantahan dari seorang sahabat terhadap ijtihadnya Ibnu Mas'ud. Jadi tahulah kita ijma sahabat itu tidak ditandai dengan para sahabat mengangkat tangannya, para sahabat rame-rame mengucapkan setuju. Tidak. Ketika tidak ada bantahan dari sahabat yang lain, sudah harus disimpulkan bahwa itu ijma. Nah, apa yang dilakukan oleh para sahabat dalam ibadah ternyata bukan sunnah, nggak ada. Semuanya adalah sunnah. Nah, sahabat dengan kita sama-sama bukan Nabi, sama-sama bukan Rasul, tidak ada kekhususan. Tidak ada kekhususan. Adapun Nabi punya kekhususan.
Salah satunya puasa wisol tadi. Nikah lebih dari 4 wanita tadi. Beliau punya kekhususan. Adapun para sahabat tidak punya kekhususan. Maka sama dengan kita dan bisa kita contoh dan bisa kita tiru. Ya. Intinya saya sampaikan kepada antum bahwa satu-satunya cara beragama yang benar adalah mengikuti para sahabat. Maka sekali lagi kaidahnya laukana khairan lasabaku dengan fa'il hum. Hum siapa? Sahabat. Bukanlah sabaqana rasul, tapi lasabakuna ilai. Sabaku di sini hum, fa'ilnya hum para sahabat. Jika sesuatu baik benar, pasti para sahabat yang pertama kali melakukan. Jika berjamaah salat tarawih 2 kali di satu masjid, yang pertama habis isya, yang kedua nanti menjelang sahur, kok itu benar baik? Tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Itu. Jika membuat sutroh-sutroh khusus di masjid itu, sutroh kayu kan juga ada di masjid-masjid, itu baik benar, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Kalau ada, jangan ragu-ragu. Kalau nggak ada riwayat para sahabat melakukan itu, jangan. Jangan kita beda dari para sahabat dalam masalah ibadah mahdhah. Kecuali ghairu mahdhah. Jangankan sahabat, beda dengan Rasul, nggak masalah. Ibadah mahdhah kita, ibadah ghairu mahdhah kita, beda dengan Rasul, nggak masalah. Rasul senyum, ibadah. Kita senyum, ibadah. Senyum Rasul dengan senyum kita harus sama? Iya, nggak mungkin. Kita nggak tahu senyum Rasul kayak apa. Senyum kita insya Allah tidak sama dengan senyum Rasul. Ya, Rasul senyum luar biasa. Para sahabat ikut bahagia ketika Nabi senyum. Ketika Nabi tertawa. Luar biasa. Berseri wajah beliau. Ya. Kita ketawa, belum tentu teman-teman kita senang. Ya. Kita ketawa banyak yang nutup mulut, yang nutup hidung, ya. Itu beda senyum kita dengan senyum Nabi. Masalah enggak masalah, karena itu ghairu mahdhah. Yang harus sama itu yang mahdhah. Yeah. Nah, sementara ada perbuatan Nabi yang bukan sunnah, ini kebalikannya. Ada sunnah, tapi Nabi belum pernah melakukannya sekalipun. Padahal itu sunnah. Ada enggak? Ada enggak? Itu jelas sunnah berpahala. Ibadah mahdhah. Tapi sekalipun seumur hidup Nabi belum pernah melakukan. Adakah? Ada apa? Nah, tadi puasa Tasu'a. Kan jelas sunnah. Tapi seumur hidup Nabi belum pernah melakukannya. Ya, apalagi? Merombak Ka'bah. Merombak Ka'bah. Kan Ka'bah di zaman beliau itu beda dengan Ka'bah sesuai sunnah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Dan beliau tahu. Dan beliau mengatakan, kalau bukan karena kaummu yang diajak bicara Aisyah, maksudnya para wanita yang tentu banyak ngomong, imannya lemah dan seterusnya. Dan bukan karena kita baru saja keluar dari kekufuran. Ya, kan bukan ratusan tahun ya Islam datang ketika Nabi bersabda ini, baru belasan tahun. Ya kan beliau cuma 23 tahun kan beliau menjadi Nabi, menjadi Rasul. Kalau bukan karena itu, aku sudah rombak Ka'bah. Ya, pintu masuk beda, begitu keluar beda. Hijr Ismail aku tinggikan karena Hijr Ismail ini bagian dari Ka'bah, karena kekurangan saja materialnya, maka segitu, nanti begini, ini disabdakan oleh Nabi, dicatat dengan sangat akurat di kepala Aisyah. Aisyah luar biasa hafalannya. Dan itu kebaikan. Sampai beliau wafat, beliau belum rombak Ka'bah sesuai dengan kebaikan yang dicontoh oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Dan apa yang diucapkan oleh Nabi disampaikan oleh Aisyah kepada keponakannya, anaknya Asma, anaknya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam nikah dengan Asma kan? Siapa anaknya Asma? Anaknya Zubair bin Awam?
Abdullah bin Zubair yang sering digendong-gendong oleh Aisyah, ya. Maka Aisyah berkunyah Ummu Abdillah, ibunya Abdullah, maksudnya Abdullah bin Zubair itu, ya. Karena wanita laki-laki yang tidak punya anak boleh berkunyah. Nah, disampaikan kepada Abdullah bin Zubair dan dicatat pula dengan hafalan yang kuat oleh Abdullah bin Zubair bahwa Ka'bah yang benar sesuai dengan contoh Nabi Ibrahim begini. Akhirnya Abdullah bin Zubair sempat menjadi khalifah. Zaman fitnah ini, ya, sempat menjadi khalifah. Wabil khusus, tadinya semua, lalu berkurang. Menakjubkan sekaligus mengharukan, ya, kisah Abdullah bin Zubair. Kekuasaannya tadinya luas, hampir seluruh dunia Islam di bawah kepemimpinan beliau. Akhirnya Syam lepas oleh Marwan bin Hakam, tinggal Hijaz. Lepas lagi tinggal Mekah, Madinah lepas tinggal Mekah lepas tinggal Masjidil Haram lepas tinggal Ka'bah, di sekeliling Ka'bah doang. Ya, pengikutnya satu persatu keluar satu persatu. Ya, ini kan zaman fitnah, ya, pertangan sama Muslim, artinya Hajjaj bin Yusuf kan luar biasa hari itu. Nah, sebelum ketika beliau menjadi penguasa itu, Ka'bah betul-betul dirombak persis seperti yang disabdakan oleh Nabi. Ya, dan tidak ada satupun sahabat, apalagi tabi'in, yang protes. Memang begitu. Banyak yang tahu sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah. Nah, setelah kekuasaannya itu habis, hanya sekitar Ka'bah saja, dan luar biasa semuanya keluar, ya, Barok berlepas diri, tinggal satu. Siapa? Ibunya. Luar biasa, ya. Asma siap mati demi membela anaknya ini. Kasih sayang seorang ibu. Akhirnya digantung, akhirnya dibunuh secara kejam oleh Hajjaj bin Yusuf. Dan Ka'bah diapain oleh Hajjaj bin Yusuf? Ka'bah dibalikin lagi secara semula, dia nggak terima. Kita tahu siapa Hajjaj bin Yusuf, ya. Sampai kezalimannya, kekejamannya, kesadisannya, kebengisannya luar biasa. Sampai Hasan Basri mengatakan, seandainya nanti masing-masing umat, generasi kaum itu berlomba di hadapan Allah untuk menyerahkan manusia paling zalim di zamannya, kita serahkan nanti Hajjaj bin Yusuf, kita menang. Bahasa beliau, ya, artinya zalimnya luar biasa, sangat luar biasa. Dan ini pelajaran besar bagi kita ketika kita dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim tapi muslim. Hajjaj bin Yusuf muslim. Hajjaj bin Yusuf bukan Kristen, bukan Yahudi, bukan Buddha, bukan Hindu, bukan ateis, muslim, sholat. Tapi kejamnya luar biasa. Muslim kan macam-macam. Hari itu ada sahabat, hari itu banyak para tabi'in, dan semuanya diam. Semuanya diam. Gak ada satupun yang mengatakan kita galang persatuan, kita lawan Hajjaj bin Yusuf, kita turun ke jalanan, kita siapkan senjata, kita ini, kita gak ada. Semuanya diam, semuanya sabar. Karena apa? Karena sunnah Nabi SAW. Ketika kita dipimpin oleh seorang muslim yang zalim, sabar. Dan kesabaran para rakyat hari itu karena mereka faham sunnah, membuahkan hasil yang luar biasa. Allah matikan Hajjaj bin Yusuf. Mudah sekali bagi Allah. Allah berikan hadiah kepada para rakyat kaum muslimin hari itu dengan pemimpin yang luar biasa, jauh lebih tinggi. Hajjaj bin Yusuf kan cuma Mekah Madinah, ya kan? Istilahnya amir gubernur saja. Diganti dengan seorang khalifah yang luar biasa. Ya, yang di zaman itu harta melimpah ruah. Sampai para amil zakat kebingungan mencari mustahik yang berhak nerima zakat, fakir, miskin. Ini zakat mau dikasih siapa? Nggak ada fakir, nggak ada miskin, melimpah harta luar biasa. Ya, sama dengan hari ini para amil kebingungan juga. Ya, tapi bukan nyari mustahik,
nyari muzaki ya. Ini yang mau zakat mana? Fakir miskin udah ngantri, iya. Sama-sama bingung. Gitu. Ini hadiah dari Allah kepada kaum muslimin yang sabar. Ketika dipimpin oleh penguasa yang zalim, istilah kita zalim, kejam, korup, gini gitu, sabar. Bandingkan dengan kaum muslimin di negeri kita tahun 98, nggak sabar. Begitu dolar naik, nggak sabar. Turun ke jalan terutama mahasiswa-mahasiswa. Ya. Barangkali ada di antara antum yang ikut demo waktu itu 98 ya, mahasiswa ya. Saya yakin banyak yang nyesel. Saya yakin banyak yang hari itu Ustadz Hakim bicara, Ustadz Yazid bicara, Ustadz bicara, sabar lah, nggak digubris. Apa itu Ustadz apa? Oh, apa istilahnya? Cemen, Ustadz cemen, ya. Oh, penguasa zalim lawan, teriak di mimbar, sok jagoan. Padahal itu bukan sunnah, sunnahnya apa? Sabar, sabar. Akhirnya bukan ganjaran yang Allah berikan, musibah demi musibah. Betul Pak Harto lengser, habis itu apa yang terjadi? Kemakmuran, kesejahteraan, persatuan? Enggak. Cekcok luar biasa, gambar porno di mana-mana. Majalah apa itu dulu? Playboy yang tidak mungkin, hampir tidak mungkin terbit di Indonesia terbit. Aliran sesat begitu berani, satu provinsi hilang, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, setahun, 2 tahun, 5 tahun lalu baru terasa. Ya, akhirnya dilecehin nama beliau, enak camanku toh. Jadi tahu sendiri. Ya, maka ini pelajaran besar. Ini masih mending di kita. Coba di Mesir waktu itu, yang di Irak, di Syria apalagi hancur-hancuran. Karena ketidaksabaran kaum muslim tidak mengikuti para sahabat. Ya, barangkali hanya itu yang bisa saya sampaikan pagi ini. Sebelum ditutup, barangkali ada 1-2 pertanyaan. Silakan. Bagaimana metode yang benar dalam menyikapi saf yang direnggangkan di masjid-masjid? Jangankan renggang ya, jangankan renggang. Renggang sholat berjamaah kan masih mending daripada nggak sholat berjamaah sama sekali, ya kan? Nggak sholat berjamaah saja boleh. Kalau apa? Hujan. Bahkan memaksakan diri sholat berjamaah ketika hujan, Allah suka apa tidak suka? Allah tidak suka. Hujan, basah kuyup, atau sampai harus repot cari-cari payung dan seterusnya, jalanan becek dan seterusnya, memaksakan diri sholat berjamaah di masjid, Allah tidak suka. Allah ingin kita sholat itu dengan nyaman, enak, tentram. Allah tidak suka melihat kita sholat taat pada Allah dengan basah kuyup, berdarah-darah, terengah-engah. Allah tidak suka. Maka Nabi menasihati seseorang yang berlari menuju jamaah itu, takut ketinggalan, terengah-engah akhirnya. Nabi menyalahkan. Gitu. Maka kalau muncul kemudaratan, jangankan renggang, jamaah saja nggak usah. Jumatan aja nggak usah. Kenapa? Ya karena di masjid banyak ular berbisa, misalnya kan? Oh, banyak ular berbisa di masjid. Oh, ya nggak usah ke masjid, ya kan? Asal habis sholat rapat-rapat, begitu keluar dari masjid, pada bergelimpangan.
pada berjatuhan. Ya renggang saja, jangan rapat. Yang renggang nggak berjatuhan. Yang rapat-rapat begitu keluar dari sampai rumah pada meriang, masuk angin, ya renggang. Nah sekarang renggang rapat sama aja, ya. Yang rapat keluar masjid biasa-biasa saja, yang renggang keluar masjid biasa-biasa saja. Ini gimana coba? Ya, gimana coba? Dan virus ini kan sudah berbulan-bulan. Kalau baru sehari dua hari, mungkin seminggu dua minggu, kita sikoh dengan para ahli. Kita nggak tahu apa-apa, nggak ada bukti. Teori kita nggak tahu apa-apa. Mereka punya alat, punya ini dan seterusnya. Ini sudah berbulan-bulan. Yang desak-desakan di pasar, yang antum dengar barangkali di Terminal 3 waktu itu ya. Ratusan ribu, jalan-jalan. Nggak kenapa-kenapa. Sementara, siapa itu? Donald Trump. Katanya kan dijaga ketat, kena. Ya, siapa lagi yang kena ini. Artinya, mana yang harus kita besarkan? Usaha apa memohon kepada Allah? Memohon kepada Allah nggak kelihatan. Ya. Ilmu dunia itu beda dengan ilmu agama. Ilmu agama ada bukti, nggak ada bukti. Kalau itu sabda Nabi, sami'na wa ta'ala. La tahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira salasata layalin. Tidak halal bagi seorang wanita yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir bersafar 3 hari 3 malam tanpa mahram. Tidak halal berarti haram. Kenapa? Luar biasa bahaya ini. Nah sekarang nggak bahaya, ya dijaga oleh ustadznya dan semuanya kenal semua, baik semua, nggak ada bahayanya. Tanpa abang, tanpa suami, tanpa ayah, tanpa anak laki-laki, tanpa mahram lah. Nggak apa-apa, betul? Nggak bisa, ini sabda Nabi. Ini ilmu agama, ini ilmu akhirat. Terbukti, tidak terbukti, sami'na wa ata'na. Itu ilmu agama. Ya. Seandainya ada orang, hari ini misalnya ya, ada lalat masuk ke minuman kita, kita celupin. Kita celupin. Ya. Lalu kita minum. Langsung pusing. Antum mau ragukan sabda Nabi? Ya. Kalau antum ragukan sabda Nabi, dipertanyakan keimanan antum. Kalau antum tahu itu hadis sahih ya. Insya Allah hadisnya sahih. Jika minuman kita kemasukan lalat, selupkan sekalian. Buang lalatnya, minum airnya. Karena sebelah sayap lalat racun, sebelah lagi penawar. Jadi netral. Sabda Nabi SAW. Jelas ini ilmu agama. Jika tidak terbukti, ya enggak peduli sabda Nabi. Ya, untuk ini iman ya, iman itu tidak perlu pembuktian. Lihat para sahabat, lihat para nabi, para rasul ketika beriman kepada Allah tidak butuh bukti. Seandainya tidak terbukti, begitu minum langsung pusing keliengan, jangan pedulikan. Ini sabda Nabi SAW yang dibahas sahih apa tidak. Gitu. Berbeda dengan ilmu dunia teori seperti ini. Maka bisa benar, bisa salah. Ya. Dan teori para ahli bisa dibantah oleh orang awam. Kalau apa? Kalau memang nggak ada buktinya. Kecuali sama-sama nggak ada bukti. Ya seperti tadi. Baru virus ini baru ada sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Tentu kita sikoh dengan para ahli. Hari ini keadaannya seperti ini. Ya, maka silahkan pakai masker, silahkan cuci tangan, silahkan jaga jarak. Tapi jangan bermaksiat kepada Allah. Justru dengan bermaksiat kepada Allah, Allah murka kan? Nutup masjid maksiat apa tidak? Masjid ditutup, nggak ada salat jamaah, nggak ada salat Jumat, maksiat apa tidak? Maksiat besar. Maksiat besar. Masa ingin selamat dari taun ini harus bermaksiat kepada Allah? Sementara apa yang disabdakan oleh Nabi tentang taun cuman 2. Ya, sama dengan tadi, bismillah, jangan ditambah-tambah, bismillahirrahmanirrahim. Nabi berkata tentang ta'un cuma 2. Apa? Yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya yang di dalam itu juga harus sholat renggang-renggang, masjid ditutup, kenapa Nabi tidak bersabda? Berarti beliau nggak maksum dong. Masa ngomong nanggung-nanggung? Nggak mungkin Nabi ngomong nanggung-nanggung. Apa yang diucapkan oleh Nabi sempurna. Yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk, selesai.
Yang di dalam bagaimana? Tentu tidak sangat sangat mudah bagi Nabi, sangat mudah bagi Allah menggerakkan lisan Nabi mengatakan yang di dalam. Sekarang berarti di Wuhan, kalau kaum muslimin di Wuhan ya, waktu itu sholatnya harus renggang, masjid jangan dibuka, tutup saja. Apa beratnya Nabi bersabda seperti itu? Allah tidak pernah lupa dan Allah tidak bodoh. Allah tahu apa yang akan terjadi hari ini. Ya, sayang sunnah Nabi ini ditinggalkan oleh para pemimpin termasuk negeri kita ini dengan kesombongannya, dengan lisanul hal mengatakan ya Rasul nggak apa-apa yang di Wuhan kami jemput, ya, seolah mereka ngomong begitu kan kalau mereka tahu hadis Nabi ini. Tapi karantina dulu di satu pulau 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan sudah betul-betul steril, kita masukkan ke Indonesia. Dengan kesombongan ini terjadilah apa yang terjadi. Terjadilah apa yang terjadi. Ya, sombong dengan sabda Nabi SAW dan tidak yakin dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa sabda Nabi itu sempurna. Kalau tidak sempurna, beliau tidak maksum. Kalau kaum muslimin ketika ta'un harus menutup masjid, tentu Nabi sudah katakan. Karena Nabi sudah berbicara tentang ta'un, kecuali Nabi tidak berbicara sama sekali. Tentang operasi sesar misalnya, Nabi tidak pernah berbicara, maka bebas sebebas-bebasnya. Ya. Seandainya Nabi berbicara tentang operasi sesar, harus dari punggung misalnya, bukan jangan dari perut, sami'na wa ata'na. Nabi berbicara maksum. Itu dari Allah, zat yang maha benar. Ya. Maka silahkan kita, bagus kita pakai masker, cuci tangan dan seterusnya, tapi jangan dengan berbuat maksiat. Ya. Kesikohan kita terhadap pertolongan Allah harus lebih besar dari kesikohan kita terhadap usaha pakai masker, jaga jarak dan seterusnya. Bagaimana cara agar kita terhindar dari syubhat? Tutup mata, tutup telinga. Ketika antum tahu bahwa, bukan tahulah, ragu, jangan-jangan nggak bener ini, jangan-jangan ngaco si fulan ini, ustadz ini, segera tutup mata, tutup telinga. Ya, Umar saja ketika membaca lembaran-lembaran Taurat dan Injil, oleh Nabi disuruh apa? Oleh Nabi disuruh apa? Buang. Sekali berumar dan di situ ada Nabi SAW. Kan di dalam Taurat dan Injil ada kebenaran nggak? Ada. Nggak mungkin di dalam Taurat dan Injil isinya salah semua, pasti ada kebenaran. Suruh berbakti kepada orang tua, suruh menyantuni fakir miskin, ada di situ. Tapi tercampur dengan kebatilan. Ketika sebuah kebenaran tercampur dengan kebatilan, maka buang, kata Nabi SAW. Buang. Ya, walaupun ceramahnya luar biasa bagus, mengajak sholat, mengajak ke akhirat, tapi ada sesuatu di dalamnya, di sela-selanya, dan antum tahu itu salah. Jangan diteruskan. Ya, agar terhindar dari syubhat. Jangan malah penasaran. Ya, penasaran dia mau ngomong apa nih? Penasaran nih. Nah, banyak yang diawali dari penasaran, akhirnya terjadi apa yang terjadi. Bayan itu apa kata Nabi? Inna min ba'dil bayan la sihran. Sihir. Bayan itu, ceramah itu bisa menyihir. Antum tahu ada seorang yang berceramah di Kediri waktu itu, berceramah tentang baiat, ceramahnya luar biasa. Nggak banyak, kira-kira 40 orang. Saya cuma cerita. Nggak banyak, cuman kira-kira 40 orang, tapi luar biasa yang dibawakan. Dia membahas tentang apa? Baiat. Dia membahas tentang baiat. Dan hadis yang dibawakan dhaif. Barang siapa yang tidak berbaiat di tengkuknya maka mati dalam jahiliyah dan seterusnya. Ditafsirkan dengan luar biasa, gaya bahasa yang luar biasa. Apa yang terjadi? Mayoritas, tidak semuanya ya, mayoritas di situ nangis. Nangis apa? Minta baiat. Minta supaya baiat, akhirnya dia dibaiat. Ya. Dan sekarang entah berapa juta pengikutnya. Dia tidak mau sholat di masjid-masjid kita ini. Kita sholat di masjid dia, dipel, najis.
Itu diawali dari ceramah malam itu. Sihir menyihir. Ya, antum tahu siapa yang saya maksud insya Allah. Mereka mengkafirkan kita. Karena nggak baiat. Mereka tidak mau sholat di masjid-masjid kita. Ya, maka hati-hati dengan syubhat. Wallahu a'lam. Ya, mungkin hanya itu. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.